it's supposed to feel. Terlihat seorang pria di atas gedung berteriak meminta pertolongan, kemudian dia mencoba menendang dan memukul-mukul pintu, bahkan pria itu melempar dengan sebuah kipas dan meja, tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Pintu itu sangat kuat dan tidak mau bergerak sama sekali. Kemudian pria itu membuat sebuah pesan di atas sebuah kardus dan dilemparkannya melalui jendela, berharap ada seseorang yang menerima di bawah sana dan segera menolongnya. Tetapi kardus itu malah tersangkut di atas rumah seseorang. Kemudian, dia melemparkan sebuah TV untuk membuat kebisingan, tetapi tidak ada orang yang mendengarnya. Dia terus berteriak meminta pertolongan sampai malam hari. Dia hanya mempunyai sebungkus biskuit kecil dan sebotol air mineral untuk bertahan hidup. Setelah 4 hari terjebak, persediaan air sudah habis. Dia pun menjulurkan lidahnya berharap ada setetes air yang keluar dari sana. Kemudian dia memutar keran tetapi tidak ada air. Kemudian dia mencoba mencari bak air di toilet tetapi tidak ada air sedikit pun di sana. Pria itu sudah tak tahan lagi sehingga kehilangan akal sehatnya. Ia memasukkan air seninya ke sebuah panci dan meminumnya. Rasanya sungguh tidak enak. Untuk memenuhi kebutuhan protein, pria ini memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Dia terpaksa melakukannya karena dia tidak ingin mati kelaparan di sana. Kemudian, pria ini hampir setiap waktu terus berusaha memotong besi dengan sebuah pisau, dibantu dengan api, berharap besi itu bisa segera putus, tapi sekeras apapun dia berusaha, ternyata besi itu lebih kuat dari dirinya. Besi itu hanya tergores sedikit, dia pun merasakan rasa putus asa. Pada awalnya, laki-laki ini bernama Surya. Ia adalah salah satu karyawan di sebuah perusahaan di negara India. Dia memiliki seorang pacar bernama Nori. Gadis ini sangat cantik. Dia memiliki rambut yang sangat bagus. Itu sebabnya Surya sangat mencintai Nori. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka seperti pasangan Romeo dan Juliet versi India. Pada suatu hari, Surya mengajak Nori ke rumahnya dengan terus bergandengan tangan dengan rasa cinta. Mereka tiba di rumah Surya. Surya pun membuka pintu dengan hati-hati karena Surya tinggal bersama keempat temannya. Dia tidak mau mengganggu teman-temannya yang sedang tertidur. Kemudian, Nori pun menyusul Surya masuk ke sebuah kamar. Mereka pun mengunci pintunya dan melakukan hal-hal yang diinginkan. Setelah melakukan kegiatan itu, Surya mengajak Nori menikah dengan dirinya. Dia sangat mencintainya, tapi Nori menolaknya karena dia tidak mau berbagi tempat tinggal bersama teman-temannya. Surya pun mengatakan bahwa dirinya akan segera membeli sebuah rumah agar mereka bisa tinggal bersama. Keesokan harinya, terlihat Surya sedang menelpon seorang pemilik kos. Rupanya dia merencanakan untuk bertemu di suatu tempat. Surya pun bertemu dengan orang tersebut. Setelah banyak perbincangan, ternyata harga sewa sebuah kos-kosan sangatlah mahal. Surya tidak memiliki uang sebanyak itu. Surya pun terus memohon kepadanya agar harganya bisa diturunkan sedikit. Tetapi orang itu malah mengabaikannya. Di tengah percakapan Surya dengan pemilik kos-kosan, ternyata percakapan mereka diperhatikan oleh seorang laki-laki yang berbaju ungu. Kemudian ia menghampiri Surya dan mengatakan bahwa dirinya mempunyai sebuah apartemen dengan harga sewa yang sangat murah. Dengan mengendarai sepeda motor, Surya pun diajak ke sebuah apartemen. Ternyata apartemen itu baru saja selesai dibangun. Setelah sampai di lokasi, pria itu menyapa seorang penjaga apartemen dan mengatakan bahwa penjaga itu agak sedikit tuli. Pria itu juga mengatakan bahwa di sini airnya lancar dan listriknya 24 jam, semuanya sangat nyaman. Kemudian mereka sampai di sebuah kamar dengan kunci pintu yang agak seret untuk dibuka. Mereka pun mulai masuk ke dalam kamar, kemudian Surya pun mengecek ke dalam. Di sana ternyata fasilitasnya sangat lengkap dan pemandangan di teras sangat indah. Setelah Surya menyetujuinya, Surya pun memberikan sejumlah uang untuk biaya sewa apartemen tersebut. Kemudian, Surya mengemasi pakaiannya di tempat tinggal yang lama. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dirinya sudah membeli rumah baru dan akan tinggal di sana. Kemudian Surya masuk ke dalam kamar barunya. Dia pun mulai bersih-bersih dan merapikan kasur barunya.
Rupanya dia sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Pada pagi harinya, ketika dia bangun tidur, dia langsung melihat HP-nya. Namun, HP-nya mati. Dia pun bersiap-siap untuk mandi, namun tidak ada air di sana. Dan pada akhirnya, dia pun hanya sikat gigi menggunakan air mineral. Dia terlihat sangat tergesa-gesa karena dia akan menjemput pacar barunya untuk diajak berkunjung ke rumah barunya. Kemudian HP Surya berdering dan ternyata HP-nya tertinggal di dalam kamar. Dia pun kembali ke dalam kamarnya. Dia membuka pintu sangat keras dan mengakibatkan pintu itu tertutup dan terkunci dan kuncinya tergantung di luar. Kemudian dia mencoba membukanya dengan bantuan sebuah penjepit, kemudian memukul-mukul dan menendang pintu itu. Tapi pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Kemudian dia mencoba memanggil panggilan darurat. Dia membutuhkan seorang tukang kunci, tapi ketika Surya mengatakan alamatnya, tiba-tiba HP-nya kehabisan baterai dan mati. Dia pun bergegas berlari ke kamar untuk mengambil sebuah charger. Tiba-tiba listrik di tempatnya mati. Dia pun mulai terlihat panik. Dia menendang-nendang pintu dan memukul kunci pintu itu lagi hingga melukai tangannya. Dia pun berteriak memanggil penjaga yang berada di lantai dasar. Tapi penjaga itu sedikit tuli, dia tidak mendengar suara apapun kecuali radio yang berada di tangannya. Dia pun tidak berhenti berteriak, tetapi di gedung ini hanya dia penghuninya. Sekuat apapun dia berteriak, tak akan ada orang yang mendengarkannya. Ia berteriak sampai malam hari hingga suaranya habis. Di saat lelah, dia hanya memakan sebungkus biskuit dan sebotol air mineral. Keesokan paginya, terlihat Surya masih memukul-mukul pintu, melemparnya dengan sebuah kipas dan meja besi. Tapi pintu itu sangat kuat, pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Kemudian dia melihat sebuah TV dan dia mencabutnya, membawa ke samping jendela dan melemparkannya, berharap ada seseorang yang mendengarkannya, tapi semua tindakannya hanya sia-sia. Kemudian dia mengambil beberapa tumpukan kardus dan menulis sesuatu dengan pasta giginya. Ternyata dia menulis tulisan meminta pertolongan, kemudian dia melemparkannya ke udara, berharap ada seseorang untuk membacanya dan segera menolongnya. Tetapi tidak sesuai yang diharapkan, kardus itu tersangkut di atas rumah orang lain. Ia pun mencoba lagi, tetapi kardus yang kedua terjatuh di atas sebuah gedung. Dia pun tidak menyerah, dia mencoba berbagai percobaan yang ketiga, tetapi pasta gigi sudah tidak tersisa. Dia pun berusaha menggigit dan menekan sekuat tenaga, tetapi sudah tidak ada yang keluar. Dia pun membuka luka yang dibalut oleh perban dan meneteskan sedikit darah sebagai pengganti tinta. Setelah tulisan itu dibuat, kemudian dia melemparkannya lagi dan berhasil jatuh di atas rumah seseorang. Dia menunggu sampai malam hari dan akhirnya pemilik rumah itu pun keluar. Surya pun merasa senang dan berusaha memanggilnya, tetapi orang itu tidak mendengarnya. Harapan Surya pun sirna begitu saja. Di hari ketiga, Surya berniat keluar melalui jendela, tetapi tempat itu sangatlah tinggi, berada di lantai 30. Dia bisa mati jika meloncat dari sana. Di siang harinya, ada seorang gadis yang sedang menjemur pakaian. Dia melihat tulisan yang meminta pertolongan yang ditulis oleh Surya. Gadis itu pun menghampiri alamat tersebut dan menanyakan kepada penjaga itu, tetapi penjaga itu mengatakan bahwa sudah 2 tahun gedung ini kosong, tidak ada seorang yang tinggal di sini. Mendengar penjelasan dari si kakek itu, gadis itu pun kembali ke rumahnya dan Surya pun sangat merasa sudah putus asa. Kemudian dia memiliki ide, dia berencana mencari perhatian orang-orang dengan cara membakar sesuatu di kamarnya. Dia pun membakar kasur dan sofa, tapi sialnya, api itu malah bertambah besar dan hampir membakar seluruh kamarnya. Kemudian, dia berusaha memadamkan api itu dengan bajunya. Setelah bekerja keras semalaman memadamkan api, akhirnya api itu bisa dipadamkan. Dia pun merasa haus, dia pergi ke dapur namun persediaan air sudah habis.
Dia pun berusaha dengan menekan-nekan botol itu dan menjulurkan lidahnya, tetapi tidak ada setetes air pun di sana. Kemudian ia pergi ke kamar mandi, dia memutar keran tapi air pun tidak keluar. Kemudian dia mencari air di sebuah bak toilet, tetapi tidak ada air juga di sana. Dan pada akhirnya dia kencing dan air kencingnya diwadahi dengan sebuah panci kecil dan dia pun meminumnya. Rasanya sungguh tidak enak dan dia hampir mati karena meminum air kencingnya sendiri. Tidak berserang lama, tiba-tiba di luar terdengar suara air hujan. Dia pun langsung mengambil air itu dengan kedua tangannya. Karena merasa tidak cukup, dia pun mengambil sebuah panci, dia langsung meminumnya. Dia sangat senang karena sudah 4 hari dia belum minum air. Kemudian dia mengambil sebuah kotak dan mengikatnya, lalu menyambungkannya dengan selang. Kemudian dia mengambil sebuah bak yang lebih besar, ternyata dia membuat sebuah tempat penampungan air sementara. Dia sangat hebat. Kemudian, untuk memenuhi asupan gizinya, dia memakan hewan yang berkeliaran di kamarnya. Dia menangkap dan langsung memanggangnya, rasanya sangat enak. Setelah tenaganya terisi penuh, dia memikirkan sebuah rencana dengan menggunakan sepotong cermin yang mengintip lantai di bawahnya. Ternyata, dia bermaksud untuk turun 1 lantai ke bawah. Tetapi dia harus memotong salah satu besi di depannya. Tapi dia hanya mempunyai sebuah pisau kecil dan barang-barang rongsokan lainnya. Dia mulai memotong besi itu setiap hari dari pagi sampai malam. Bahkan dia tidak ragu untuk membakarnya, namun besi itu sangat kuat. Besi itu hanya tergores sedikit. Kemudian dia mencoba menarik-narik besi itu sekuat tenaganya dan menendang-nendang dengan kakinya. Dan pada akhirnya besi itu pun bisa terpotong. Kemudian dia mencoba merayap secara perlahan-lahan karena jika dia terjatuh dia bisa langsung tewas di tempat. Kemudian dia mengikat-ikat pinggangnya ke sebuah tiang bertujuan untuk menahan dirinya dan pada akhirnya dia pun sampai di lantai tersebut. Kemudian dia membukakan pintu dan akhirnya dia bisa selamat. Tetapi dia harus dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sangat drop akibat kejadian yang telah menimpanya. Terlihat Nori sedang menjenguk Surya yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Nori pun hanya bisa menangis melihat keadaan pujaan hatinya saat itu. Kemudian Surya pun terbangun dan merasa senang karena Nori telah menjenguknya. Namun apa yang terjadi? Ternyata jari manis Nori telah terisi cincin yang melingkar di jarinya, menandakan bahwa dirinya sudah menikah dengan orang lain. Surya pun sangat kecewa, Nori pun pergi meninggalkan Surya. Dan film pun tamat.